Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayat 14. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dia iri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Perikop khotbah kita pada saat ini adalah dari Yesaya 58 ini, ayat 9b sampai 14 ini, bagian dari ketiga pembagian kitab Yesaya yang mulai dari pasal 55 sampai pasal 66 yang disebut dengan Trito Yesaya, dan ini disampaikan kepada umat Israel yang sudah kembali dari pembuangan di Babel dan hidup di bawah kekuasaan Perisai di Yerusalem, Persia di Yerusalem. Setelah mereka bebas dari genggaman kerajaan Babel, hidup mereka berangsur-angsur mengalami kemajuan dan kemakmuran dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi maupun kestabilan sosial politik. Namun kemakmuran itu tidak dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang menikmatinya adalah hanya kaum elit, pemerintah, dan orang-orang yang kaya serta tuan-tuan tanah. Sementara lapisan masyarakat yang kecil menjadi sengsara karena ini diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan seluruh bangsa, melainkan hanya kepentingan para petinggi-petinggi. Mereka membuat peraturan yang lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Nah, hal ini mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, dan orang-orang lemah, yatim piatu dan janda miskin, orang asing yang lebih parah lagi. Orang-orang yang dimarginalkan ini menjadi objek eksploitasi pada penguasa pada saat itu. Jadi bahwa inti dari pengajaran Trito Yesaya ini adalah syarat-syarat mendapatkan keselamatan dari Allah.
bukan hanya keselamatan atau kebebasan secara politis, tetapi agar mereka bebas dari perbudakan dosa dan kegelapan. Mereka perlu untuk mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak saudara-saudara, mulai ayat 9b sampai ayat 10, di sana kita melihat bagaimana kehidupan manusia ini, bahwa ibadah tanpa perbuatan atau ibadah tanpa aplikasi adalah kesia-siaan. Dalam Yesaya pasal 58 ini ada baiknya kita melihat dari awal, maka dengan demikian dapat kita lihat bagaimana sebenarnya kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Secara keagamaan mereka melakukan segala ajaran agama. Mereka mempersembahkan kurban, berpuasa, mereka sunat, mempelajari hukum Taurat dan sebagainya. Namun yang menjadi permasalahan adalah ibadah itu mereka lakukan hanya sebatas kebiasaan dan rutinitas tanpa ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kaya dan berkuasa bukannya menolong orang yang miskin dan lemah, tetapi malah sebaliknya, yang miskin itu yang mereka pakai sebagai objek. Mereka menambah pundi-pundi mereka sehingga Allah tidak berkenan atas puasa mereka. Ini bisa kita lihat dalam ayat 4. Padahal yang Allah inginkan adalah bahwa mereka ibadah maupun puasa yang murni di hadapan Tuhan itu adalah ketika mereka yang berpuasa, memiliki jabatan, dan yang kaya harus membuka dan melepaskan belenggu kelaliman orang-orang yang melepaskan tali-tali kuk dan memerdekakan yang teraniaya. Mereka juga harus memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Artinya harus ada kepedulian di hari nanti dan kepekaan pada masa penghakiman atas setiap penderitaan sesama. Mereka lah yang seharusnya berakhir dan akan ada membebaskan serta menebus langit yang baru dan bumi yang baru atau para budak, dan semua dalam penghakiman itu tidak akan hak orang miskin dan tertindas yang bisa dari orang-orang atas semuanya serakah. Jikalau kita melihat situasi kehidupan yang dialami siapakah Israel yang dapat diselamatkan dalam masa penghakiman itu, dialami oleh, yaitu adalah mereka yang hidup di dalam iman, kita di tengah-tengah mereka yang kita hidup di dalam kekudusan, pemerintah yang seharusnya yang menjadi pengayom dan berusaha mensejahterakan rakyat. Masih banyak yang belum mampu melaksanakan tugas Allah dengan benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan bukannya mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, malah mereka asik mengambil bagian masing-masing demi kepentingan mereka yang ke-29, serta untuk menekankan menambah pundi-pundi mereka seakan-akan supaya kita benar-benar menerima kerajaan yang tidak itu penerapan hukum di negara kita. Apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan juga bisa perlu dipertanyakan, kerajaan yang tidak pernah berubah itu, yaitu untuk itulah Yesaya dalam nats ini Allah yang telah diberitakan apabila para penguasa dan pemerintah telah melakukan puasa, mengembalikan ibadah yang benar kita atau aplikasi yang benar, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab seruan serta doa-doa mereka ibadah kepada Allah. Dapat Allah akan berkenan atas ibadah mereka, bersekutu bersama dengan kemunafikan kita sesuai bagi Allah ketika kita beribadah, berdoa, berpuasa, mengeluarkan kata-kata yang manis. Oleh karena itu memberikan korban persembahan jika dalam praktek hidupnya masih hidup dalam dosa dan hanya mencari keuntungan dirinya sendiri, karena hukuman dan itu adalah kerajaan orang lain demi kepentingan. Tetapi bagi Tuhan orang yang menerima agar setiap umatnya mampu menjadi terang dan mampu mengangkat dan mengeluarkan orang lain yang dalam kegelapan menuju terang, yang bersumber yang benar, bahwa dialah yang sebenar. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu yang kedua di ayat 11 supaya kita ayat 14 bahwa janji Tuhan kepada Allah bagi yang melakukan kehendak, bagi orang-orang Ibrani yang menghadapi kesulitan, yang berkenan kepada menghadapi sesuatu masalah bahkan penganiayaan, mendapat sesuatu dari mereka harus dapat bersyukur. Saya menyampaikan apa yang menjadi janji Tuhan bagi yang mereka sudah menerima Kristus dalam kehendak Tuhan, maka hidup dan yaitu mati mereka yang hidup dalam kasih di dalam Kristus, peduli. Oleh karena itu bahwa suka mereka menolong sesamanya manusia,
karena Tuhan mereka akan memberkati ada mereka. di dalam Menuntun Kristus. hidupnya Karena ke di dalam dalam sukacita. Kristus itu adalah akan Dikatakan bahwa membawa Tuhan akan keselamatan. memuaskan hatimu Yang berkenan di tanah kepada yang Allah kering. itu adalah akan Berarti hidup membawa sukacita meskipun keselamatan berada dalam bagi mereka untuk hidup yang kesusahan dan tantangan hidup. Lalu yang ketiga adalah Seperti taman yang diairi dengan kita baik harus beribadah dan kepada mata air Allah yang tidak pernah menurut mengecewakan. cara yang Demikianlah berkenan hidup orang yang kepada penuh Allah kasih dengan akan hormat diberkati Tuhan. dan takut kepada Ibu Allah. bapak saudara-saudara, Ibu bapak saudara-saudara, sawah, bahwa peribadahan jika tidak kita dialiri adalah air, bukan menurut maka padi kehendak itu kita, tidak akan tumbuh bukan menurut dan menghasilkan. cara yang berkenan kepada Namun jika kita, airnya tetap mengalir dengan tetapi teratur, adalah beribadah maka itu sawah adalah itu akan menurut menghasilkan cara padi yang yang berkenan berlipat kepada ganda. Demikian juga Bagaimanakah ketika kita mampu cara mengaliri yang berkenan kepada sesama Allah? kita Tentu dengan cara kasih yang berkenan bersumber kepada dari Allah Tuhan, adalah maka dia bahwa akan kita bertumbuh adalah dalam Tuhan, dan kita menyesuaikan juga akan kehidupan menuai kita berkat dengan yang berlimpah firman yang juga bersumber dari bahwa kita Tuhan. beribadah dengan tulus, Inilah pesan Nabi Yesaya kepada beribadah segenap kepada bangsa Allah dengan Israel, murni, terkhusus kepada para beribadah penguasa kepada Allah karena ketika kita mau tunduk kepada Allah, dalam menjalankan karena kita roda mau pemerintahannya. taat kepada Jika Allah, mereka sudah karena dapat kita hidup mau saling menyiarkan mengasihi dan saling semua peduli, firman Allah dalam maka Allah kehidupan kita. juga akan Kita memberikan beribadah kepercayaan kepada kepada Allah mereka adalah karena kita untuk ingin bahu-membahu menyembah Allah membangun kembali dan ingin bangsa memuliakan itu, Allah, seperti yang dilakukan oleh bukan para mau nenek moyang mereka, mempertontonkan membangun siapa kembali kita ketika Yerusalem kita beribadah. yang telah Tapi diluluh kita lantakkan adalah oleh beribadah Raja kepada Allah, Nebukadnezar. ingin Ibu bapak mempertontonkan saudara-saudara, bahwa Allah Yesaya juga yang memberikan kita peringatan sembah, kepada dan mereka kita ingin untuk menguduskan hari Sabat. kemahakuasaan Allah. Yesaya kehebatan menyuarakan Allah, betapa betapa berharganya dan melalui kudusnya hari kehidupan Sabat kita. itu bagi Maka Tuhan. dalam ibadah itu kita sedang Jadi yang harus mereka lakukan pada hari Sabat itu adalah kehendak Allah, bahwa di bukan dalam melakukan ibadah urusan kita dan itu kepentingannya lagi. hanya Hari Sabat Allah sebagai yang hari kita yang nampakkan Tuhan dalam kuduskan, kehidupan kita, berarti dan orang hanya Israel Allah juga yang harus dimuliakan menguduskannya melalui dan setiap hidup dalam peribadahan kekudusan dan kita. kesucian. Sehingga Sehingga pelaksanaan Sabat dijalankan bahwa seturut dengan api kehendak yang Tuhan. menghanguskan itu Maka Tuhan adalah berjanji api akan itu akan memberkati mereka membakar dan mereka menghanguskan menjadi berkat bagi setiap semuanya. dosa dan Hari Sabat pelanggaran berarti kita, hari khusus untuk Tuhan. menghanguskan hawa Jadi nafsu setiap kita, apa yang kita lakukan menghanguskan adalah seturut kedagingan dengan kita dalam kehendak Tuhan, kehidupan kita, dan hari kita sehingga kita berguna benar-benar serta ibadah penuh kita kemuliaan Tuhan. berkenan di Berarti hadapan tidak Allah. ada yang melakukan Bapak perbuatan yang saudara sia-sia bangsa dan Israel penuh pada omong saat kosong itu atau perbuatan ketika yang mereka keluar dari menyenangkan Mesir, diri sendiri. walaupun Allah telah Jika berarti menyertai tidak mereka, melakukan Allah perbuatan telah yang sia-sia dan menuntun penuh mereka omong kosong. sampai Jika bangsa di Israel perjalanan mampu menghormati hari Sabat di dan Gunung Sinai, menghidupi hari Sabat itu bahwa untuk bangsa kemuliaan itu Tuhan, maka terus janji Tuhan bersungut-sungut, engkau terus akan bersenang-senang melawan Allah karena dan Tuhan, memberontak dan kepada aku Allah, akan membuat engkau melintas sehingga puncak bukit-bukit di hukuman bumi dengan kendaraan. terjadi bagi Tuhan kehidupan dengan segala kebaikan dan kasih. Tetapi kita, Aku umat akan yang telah memberi makan ditebus engkau Allah, dari milik pusaka umat yang Yakub telah bapa leluhurmu, diselamatkan oleh sebab Allah, kita akan mulut beribadah Tuhanlah kepada yang Allah mengatakannya. dengan demikian mengikuti bersama cara Tuhan Allah setiap dalam setiap tantangan dan kehidupan beban kita. akan dilepaskannya Oleh karena itu dan biarlah kita diangkatnya. ibadah kita Maka kita juga sebagai benar-benar umat murni Tuhan saling dan membantu benar-benar berkenan kepada Allah. dalam Amin, kita melepaskan berdoa. beban sesama kita. Tuhan Allah Bapa kami bukan yang di malah surga, kami menambah telah beban mendengar orang firman-Mu, yang biarlah sedang kuasa Roh dalam Kudus-Mu kesusahan. yang terus bekerja Karena dengan dalam hidup demikian kami, kita yang sehingga diberkati kami dapat juga menjadi beribadah berkat kepadamu bagi dengan sesama. hati yang Ibu Bapak, Murni dan saudara-saudara, tulus. dalam Kristus Yesus Apa yang kami dapat telah kita berdoa. lihat dalam ibadah Amin. yang berkenan kepada Allah sebagai topik khotbah kita pada saat ini. Ibadah doa persembahan tanpa aplikasi kepada sesama tidak ada gunanya bagi Allah. Oleh karena itu salah satu ibadah yang berkenan kepada Allah adalah apabila ibadah kita, persembahan kita dan puasa kita semuanya adalah diaplikasikan dalam kehidupan ini. Namun ibadah sejati adalah ketika apa yang kita ketahui tentang kehendak Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ujub kasih kepada Allah adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama tanpa melibat bagaimana latar belakangnya. Tuhan telah membebaskan kita dari kuk perhambaan dosa dan kekelaman dengan anugerah kasih setianya. Untuk itu kita juga harus mampu membawa sesama kita lepas dari perhambaan dosa, perhambaan hawa nafsu, mengasihi yang lemah, mengupayakan keadilan, tidak mementingkan diri sendiri, mengusahakan perdamaian. Seorang pemimpin mampu membuat kebijakan dan peraturan yang berpihak untuk seluruh yang dipimpinnya. Ibu bapak saudara-saudara, yang terakhir adalah bahwa Tuhan menciptakan dalam seminggu 7 hari. Tetapi 1 hari kita memiliki 1 hari khusus untuk Tuhan.
Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah terang dunia ini, ke tengah-tengah dunia ini selama 6 hari berturut-turut untuk melakukan kehendak-Nya melalui profesi dan kehidupan kita. Hari 7 atau 1 hari adalah hari di mana kita datang bersekutu kepada Tuhan, yaitu pada hari Minggu, untuk membekali diri dan iman kita dengan firman Tuhan yang kita akan dengarkan di tengah-tengah persekutuan itu. Firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita dalam melanjutkan kehidupan kita. Betapa indahnya ketika kita melakukan kesibukan kita dengan berbekal firman Tuhan. Ketika kita sudah diperlengkapi dengan senjata yang ampuh, maka musuh kita si iblis tidak akan mampu merongrong iman kita lagi untuk berbuat dosa. Maka dengan itu, iman kita sama seperti rumah yang bersih, yang senantiasa disapu, ditata, dan dirapikan dengan teratur, sehingga menghadirkan suasana nyaman. Allah telah berjanji jika kita mau hidup seturut dengan kehendak-Nya dalam suka maupun duka, maka Dia akan memberi damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memberi waktu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.